kamu makan sama cewek ini siapa nih? Lihat. Kamu pacaran? Hah? Itu bukan suci tuh. Kalau suci pakai jilbab. Nah, itu siapa? Nggak pakai jilbab. Itu teman kerja saya, Mas. Oke, jadi teman kerja kamu. Kenapa kamu bilang suci tadi? Iya, maksudnya Mungkin hati kamu terlalu suci untuk dia. Mungkin gimana? bukan nama dia suci juga. Hah? Mas, nama dia suci juga. Namanya Mas. suci juga. Iya, suci juga. Dia teman kerja saya. Oh gitu ya. Iya. Oke, ya udah. Tempat kerjanya jadi office boy juga di situ, apa beda? Enggak, maksudnya kalau jalan pagi saya sering jemput dia kerja bareng gitu. Tapi kok cutinya bareng? Dia kan ibunya di mall, Mas, namanya mall hari biasa. Ah, Ibunya hari biasa. kalau Ibunya hari namanya biasa, mall, jadi- iya. teman kerjanya kamu bilang kamu di office boy, dia di mall. Kerjanya gimana? Kok nggak sama nih? Maksudnya teman kerja jalan, Mas, sejalan bareng. Oh, teman kerja satu jalan. Nah, gimana nih ibu nih? Menurut ibu dia kerja nggak tuh? Enggak lah, orang tadi nggak kerja. Gak apa-apa, menurut aku sih kalau kamu nggak kerja bilang aja terus terang sama ibu nggak apa-apa. Iya, iya, nggak apa-apa, Bisa gitu. didoain sama ibu, siapa tahu doa ibu kan benar. kamu biar dapat kerjaan. Coba jujur deh. Jujur. Iya, Bu. Emang Nopi sih sebenarnya saya juga emang nggak kerja selama sebulan. Iya kan? Tapi karena di rumah berdua mau tidur, namanya orang tua laki berdua tidur di rumah, ya saya sepik-sepik saya kerja kayak gini-gini, saya jalan. Saya ngaku-ngaku saya kerja. Saya jalan sebulan ini saya jalan, tahu-tahu saya mancing di Lembang sampai saya putus asa, saya bilang ya udahlah. Tapi kenapa lu terus ngomelin gue di rumah ya kan? Walaupun gue di rumah tapi gue nggak ngapa-ngapain. Tapi lu sering ngebohong itu kan, bener kan? Bukannya gitu, kasihan. Kita kan namanya orang tua, pikiran. Kalau namanya emang anak lu berdua nggak di rumah. kerja ya lu bilang aja terus terang, kita sama-sama jadinya. Tapi Lu bawa. Udah, duduk. Udah. Bukan lu bawel banget. Kasihan orang tua di rumah. Ngeliatin kita tidur aja. Yang penting kita jalan pagi. Gua tahu gua bohong. Iya, tapi kan biasanya nggak boleh berbohong pada ibu karena dosanya besar. Oke. Kenapa ngomong apa? Ya, kenapa gue benci sama lu selalu main tangan sama gue, lu selalu ngemukulin gue. Kenapa? Jadi gue Kamu pernah gitu? selalu pernah waktu itu sekali ini nonjokin saya sampai saya benar-benar kayak gimana, aduh. Bener nggak? Benar Mas, tapi kan karena dia ngusak dagangan ibu saya. Duduk. Kenapa? Kalau nggak ngusak dagangan ibu saya, Mas, saya nggak tonjokin. Oke. Jadi dia ngusak tendangin dagangan Oke, ibu ceritanya saya. gimana? Jadi ceritanya saya pakai motor. Dia mau pakai motor nggak ada, dia ngamuk-ngamuk, udah ngamuk-ngamuk gitu, Mas. Dagangan ibu saya, dagangan nasi uduk ibu saya dibekabik sama dia. Saya pulang, saya tonjokin habis-habisan. Gara-gara itu, ibu benar Iya. kejadian itu? Iya. Benar. Nah, itu ada alasannya tuh. Benar itu. Ya tapi kan setiap hari lu bawa motor, setiap hari gua kapan bawa motornya? Makanya gua kesel di situ ya kan. Ibu selalu marah-marah, ibu selalu ngebela lo. Ibu selalu apa sama lo, lu kurang apaan lagi, tapi lu kenapa selalu bohongin ibu? Gua kesel juga. Kenapa nggak pernah pinjemin motor pada Handi? Oh, kalau apa namanya? Aduh, kalau bukan abang sendiri sih udah benar-benar saya udah habis, saya tonjokin. Lu so tau. Iya. Tapi kenapa kamu dari dulu tuh ditonjok sama dia nggak ngelawan? Enggak. Kenapa? Takut apa? Nggak ada memandang ibunya. Pandang ibunya. Saya nggak mau berantem mas di depan Ibu kamu. Karena Iya. saya Kayak gimana nih, Mi? Nih soal adik kakak nih. Kalau Kayaknya sang adik tuh masih dendam kesel karena pernah dipukulin katanya. Tapi ada alasannya karena dia ngobrak-ngabrik dengan ibunya gitu. Tapi nggak gitu caranya kan? Tidak harus begitu caranya. Sebagai saudara tua, Rizal, sebagai saudara tua itu jangan sedikit-dikit ibaratnya mukul. Itu kan kekerasan ya. Nah, bicarakan saja dengan adiknya dengan baik-baik. Berarti kamu kan gantinya orang tua kan? Gantinya bapak, ya kan? Nah terus si adik, mohon maaf si adik, dia itu nggak ngelawan lu bukan berarti nggak berani, cuma masih menghargain. Dengerin dulu, dengerin.
Cuma dalam posisi seperti ini antara adik dan kakak itu memang harus saling menghargai loh. Iya, selalu menghargai, apalagi ibumu sendirian, nak. Ya Allah, kalau melihat kalian berantem begitu mulu, terus terang Umi aja kalau seandainya punya anak 2 berantem mulu, bukan nangis lagi kalau gua mah. Iya, mana udah capek ngurusin kalian. Ngelihat anak berantem, hati orang tua tuh sakit, sayang, sakit. Orang tua itu seneng kalau ngelihat anak pada akur. Lu juga ngapa kagak kerja pakai ngomong kerja? Saya takut Mi, nggak enak, kesian orang tua saya Mi. Saya kesian nggak laki kerja berduaan, nggak kerja berdua Mi. Makanya saya berangkat kerja biar ibu tenangan dikit Mi, gitu. Maksud saya biar hati ibu, wah anak saya satu bohong, kerja. lu kenapa selalu bohong? Lu selalu bohong. Lu kalau bohong tuh cukup sekali. Lu berkali-kali lu bohong sampai ada 2 bulan lu bohong sama ibu. Tuh gimana kurang kesonoannya gimana? 2 bulan lu bohong sama ibu, lu bilang kerja, akhirnya lu bilang nggak kerja, akhirnya lu nongkrong di taman. Tapi kesian ibu, lu tahu gak sih? Kalau cuma tidur doang, tidur. Soalnya Tapi minta duit, walaupun gua tidur doang, tapi gua bantu ibu. Lu pulang enak tinggal tidur, pulang tinggal tidur, makan. Sedangkan gue Oke, ibu sekarang perasaan ibu deh, tahu Rizal selama ini nggak kerja, ternyata orang yang ibu bela-belain selama ini ibu banding-bandingkan, ternyata justru Rizalnya malah yang nggak kerja. Iya. Gimana, ibu ngomong apa nih sama Rizal nih? Jangan begitu, kita udah sama-sama kalau udah nggak kerja bilang nggak kerja, jangan ngebohong. Kita kan minta maaf Bu. kita kan bertiga hidup saling mengerti lah gitu. Emang Novi gak kerja Bu, tapi kan Novi ya gimana sama ibu? Novi susah. Ya, ngomong, nggak apa-apa. No Rizal keluarin aja, apa yang pengen kamu keluarin? Mana Bu? Iya bilang aja terus terang, jangan pergi pagi, pulang harus nangkos Bu. Bukan. Saya mau berangkat kerja. Saya sih tetap aja kasih tetap udah mau berangkat mau kerja. Saya percaya aja dia mau berangkat kerja. Saya pikir dia kerja bener. Kalau ditanyain tiap bulan, uang aja mana tiap bulan bagi dong? Gak ada Bu. Ya udah saya diam aja. Tapi kalau mau bayar utang, saya harus cari-cari buat bayar utangnya dia. Saya jadi bingung. Karena jadi saya suka kesel dan harus suka marah sama dia. Orang yang ada cuma dia di rumah. Nggak boleh Bu, kasihan kena. Jadi saya suka kesel apa saya marah sama dia apa aja, saya ngomong sama dia karena dia nggak ada. Ya Rizal minta maaf mungkin Om Rizal. Ngomong, ayo apa dari hati kamu? Bu, maafin Novi Bu, Novi janji. Novi gak bakalan Jangan kayak gini lagi. Novi tahu bener kalau Novi bohongin ibu Bu, rezeki Novi susah Bu, bener. Saya bilang kalau memang nggak kerja udah nggak kerja, kayak dengan di rumah dia kelihatan kita dia nggak kerja. Kalau Nopri nggak kerja bohong terus gimana? Habis malahan. Ih, Bu, Malah bohongin orang tua. Tuh, No Rizal udah minta maaf. Bu. Novi minta maaf Bu. Ya sekarang dimaafin deh, jangan berbuat lagi begitu. Kalau memang nggak kerja bilang. Terus terang kalau nggak ada bilang. Kayak Anu deh bilang aja begitu. Andri juga begitu. Kalau nggak ada bilang, nggak pernah bohongin. Ih, tapi Novi malu Bu, dia tetangga. Novi cuma Kalau malu usaha cari kerja yang bener. Tapi Novi udah cari Bu, susah banget Bu. Cari kerja. Apa susahnya? Ya, saya juga udah gak mau lama-lama, habis tahu lamaran, paling saya mancing ke Embang, saya bohongin ibu saya pulang. Supaya hati ibu saya tenangan dikit, kalau berdua-duaan di rumah kan nanti, mana anak gue dua-dua udah gede, pada gak ada kerja. Tetangga pada ngomongin. Jadi kamu menjaga perasaan Jaga perasaan ibu ibu saya. ya? Iya, Kamu menjaga perasaan ibu ya dia sebenarnya ya? iya. Ibu kan juga minta maaf Bu sama Iya, ibu kan sekarang. selalu nuduh yang enggak. Nop, gue selalu Nop, gue minta maaf sama lo. Kalau gue selalu salah. Nah, minta maaf Bu ya. Orang tua. Asal rumah mana sama ibu, asal ngelawan sama ibu. Nggak usah, bener yang bener, bukannya jangan suka ngebohongin orang tua. Nggak kan saya sama orang tua bertiga-tiga. Tapi gak bakalan Bu, ulangin kayak gini lagi Bu. Mudah-mudahan Novi dapat kerja Bu. Kan sayang Bu sama ibu. Tapi kenapa Bu selalu
Udah, jangan yang udah sekarang, jangan Iya. dibuat lagi. Sekarang coba saling bantu sama-sama ngelamar kerjaan bareng. Iya, bareng. Kalau perlu motornya berdua sama-sama ngelamar, boncengan kan bisa ya. Iya. Iya. Saya suka bilang kalau mau ngelamar siapa yang mau duluan kerja jalan ngelamar gimana gitu. Saya suka bilang. Iya. Atau kamu sebelumnya kerjanya apa? Office boy. Pernah jadi office boy. Kamu pernah kerja nggak? Pernah. Apa jadi apa dulu? Dulu waktu itu jadi office boy, karena saya dikeluarin, ijazah saya masih ditahan. Kenapa dikeluarin dulu? Waktu itu Jujur. pas habis lebaran, saya nggak masuk. Satu hari aja itu nggak masuk. Keluarin. Kenapa nggak ijazah diminta? Susah. Sampai sekarang udah 6 bulan, ijazah saya ditahan. Udah diminta udah berapa kali dia Perusahaan bolak-balik. apa tuh? Bidang apa? Di bidang perkantoran sih, Apa sih depan? di kota. Minta lah, harus minta. Jadi hak orang juga jangan ditahan-tahan. Iya, udah berapa Ya. kali katanya jadi Jadi- ini tanggal 4 dia bilang mau jadi ngasih. saya- Coba pengen tahu saya tunggu tanggal 4 Ya, gitu. kalau nggak laporin aja nggak apa-apa ya. Iya, Oke. jadi mau ngelamar juga dia Susah, susah. karena Iya. ijazahnya nggak ada. Jadi Saya siapa tahu kalau punya kebiasaan bisa kerja di martabak kuya-kuya kan mungkin ya. saya udah ngomelin. Saya baru buka martabak nih kecil-kecilan tapi enak. Udah datang kemana ya? Cari martabak. Daripada tidur-tidur Mas ya. Iya. Mending jualan martabak. Iya. Hah? Bentar. Kalau Umi boleh kasih saran Boleh, sama gimana, Mi? Rizal dan juga sama siapa adiknya namanya? Andi. Andi ya. Untuk apa? Mencari kerjaan berarti kan mencari rezeki, ya kan? Iya. Coba amalin apa yang pernah Umi amalin. Habis sembahyang subuh satu tadi tuh jangan suka tidur. Iya. Nah, nanti kalau matahari udah agak tinggian, kalian lakukan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Insya Allah nanti martabak Uya nerima kalian sebagai karyawan. Amin ya. Kalau saya mah yang penting karyawan orangnya jujur, spirit kerja sama saya udah. Umi mau kerja di martabak saya, Mi? Pengen sih. Kalau ada pembeli, Umi nasihatin ya. Tapi bagian ngitung duitnya aja. Oh, iya. Nah, dengar-dengar juga katanya Bang Frizal udah punya pacar ya? Udah. Nah, pacar kamu tahu nggak kamu nggak kerja? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Tadi pagi waktu ibu kamu kita hubungi lagi untuk datang ke sini, ibu kamu meminta pacar kamu juga didatangin ke sini. Ya, karena ibu maunya dia cepat nikah, Bu ya? Iya, tapi kan nggak ada uangnya, nggak ada persiapan. Jadi Oke. bagaimana? Kita panggil aja ya, inilah dia Suci. Kamu tanya siapa yang siapa? Iya, ini Suci ya. Suci, ini pacarnya ya? Udah berapa lama pacaran? Mau 2 tahun. Sayang sama Rizal. Sayang mah. Kamu ingin menikah dengan dia? Iya. Kabarnya kamu udah minta dinikahin dia ya? Awalnya ngomong masalah pernikahan tuh dia duluan. Dia duluan, tapi Sampai sekarang belum ada jawaban apa-apa. benar begitu Rizal? Iya. Kenapa begitu? Karena belum punya persiapan. Ya. Makanya harus disiapin, nggak ada. Kerjaannya kan gitu. Atau mungkin masih ada yang disembunyikan karena pernikahan itu harus dilandasi dengan kejujuran ya Mia. Iya. Kalau masih yang ditutup-tutupin ya disembunyi-sembunyikan ya nanti pernikahannya susah. Nggak ada fondasi yang kuat. Mungkin Rizal mau ngomong apa sama Suci? Ya. Nih saya yang aku mau ngomong nih ya kan. Kalau emang sih aku kan dulu janji sama keluarga kamu kayak gimana-mana mau nikahin kamu kayak Tadinya kapan pernikahan? tadi niatnya tahun depan Bulan? bulan Februari asal nggak Maret lah Ya. gitu. Tapi pas udah bulan kemarin saya dipecat dari kerjaan, jadi saya nggak kerja, nggak bisa. Suci tahu nggak nih? Dia dipecat. Dia nggak tahu. Tahu. Tapi tahunya kamu dia udah kerja lagi apa belum? Udah. Udah kerja lagi? Iya. Udah ngomong yang jujur. Ya dia tahunya kan saya udah kerja lagi, kayak gimana-mana. Saya udah kerja, pulang siang, berangkat, saya gini. Ya, nah saya ngasih harapan ke dia kayak gini. Tapi
ternyata saya udah pusing sampai-sampai saya mau bunuh diri lah, mau kayak gimana. Oh ya gitu? Saya bilang, Kenapa gitu? Ya saya udah pusing nih, Matua udah mau nuntut kayak gimana. Matua nuntut, ayo kapan, mau ini, kapan. Dan sedangkan dia kan anak bontot, anak Iya. apa. Dan sekarang saya cuma ikhlas aja dah, bisa